أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah, rasa syukur kita pagi hari ini tentunya dalam keadaan berbahagia, kita tetap istiqamah untuk berjamaah membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan satu harapan kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan rahmatnya, kita akan memperoleh kesempatan untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoinya, kita senantiasa punya qalbu yang mutmainnah, yang tenang, yang tentram, yang senantiasa menghambakan diri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas beribadah. Kita senantiasa bersabar menghadapi apapun kenyataan dalam kehidupan ini, dan kita senantiasa untuk menjadikan diri kita ini sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dalam keadaan kurang benar, atau dalam keadaan salah, atau dalam keadaan perbuatan yang kita dianggap sebagai memiliki dosa. Ya, mudah-mudahan kita segerakan untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita juga gemar bersilaturahim. Termasuk hari ini, insya Allah mudah-mudahan silaturahim kita dalam rangka untuk mendapatkan kesempatan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang barokah dari hikmah silaturahim ini, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan juga untuk terus-terusan memperbaiki kualitas diri, baik kualitas ilmu, kualitas iman, kualitas ibadah, dan kualitas kehidupan yang lainnya, termasuk kesejahteraan, bersama-sama bergaul, bersilaturahim, memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki masing-masing, serta kita senantiasa bermohon diberikan kesempatan untuk terus beramal soleh, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warjukni fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma ya Allah, jadikanlah diri kami ini orang-orang yang senantiasa memiliki jiwa yang mutmainnah, dan jiwa ini senantiasa mengharapkan ridhamu, mengharapkan anugerahmu, mengharapkan rahmatmu, dan jadikanlah kami cinta Al-Quran, dan jadikanlah kami sebagaimana manusia yang disinyalir oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Alhamdulillah,
yang hadir hari ini lewat jalur Jinten TV dari sahabat-sahabat yang ada di dunia maya lewat Zoom meeting, Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, Alhamdulillah dari Cirebon, bukan dari Cirebon ya, dari Tajur Bogor, Masya Allah ini. Kemudian Irin bersama keluarga dari Cirebon. Kemudian Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga dari Cipamokolan. Alhamdulillah hari ini posisi saya sedang berada di Cirebon untuk satu aktivitas apa namanya berkumpul bersama keluarga, bersilaturahim keluarga besar. Kemudian kita juga sekaligus dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan pilihan kepala daerah pada 2 hari yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, kemudahan, kapanpun, dimanapun kita berada, dan tentunya kita termasuk yang seperti diungkapkan Rasul yang tadi saya sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk belajar Al-Quran, dimudahkan untuk membaca Al-Quran, dimudahkan untuk memahami Al-Quran, dimudahkan untuk mengamalkan Al-Quran, dimudahkan untuk menikmati apa-apa yang disajikan dalam Al-Quran, dan dimudahkan untuk mampu menyebarluaskan Al-Quran. Mudah-mudahan termasuk hari ini termasuk dalam rangka menyebarluaskan, setelahnya kita membaca, memahami, mengamalkan, dan menikmati. Alhamdulillah ya, dari jalur digital sekarang dengan sangat mudahnya kita bisa berbagi. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengambil kesempatan untuk berbagi ini. Nah, jangan sampai kita juga termasuk yang pelit untuk berbagi ketika kita sudah mendapatkan sebuah kebahagiaan, sebuah kenikmatan. Bahagia istiqamah untuk selalu berjamaah baca Al-Quran. Alhamdulillah sudah bergabung juga Ibu Hilda Martina ya dari Bogor ya. Alhamdulillah beliau di Cilebut Bogor ya bersama keluarga juga. Bapak Ibu, alhamdulillah kita hari ini berada dalam keadaan yang khususnya kaum guru, dan tentunya semua kita adalah pernah berinteraksi dengan yang namanya predikat guru atau pengajar, baik guru formal ataupun guru-guru non formal, termasuk mungkin orang-orang tua kita yang saat ini sudah tidak berada di dunia ini. Mereka ada yang sempat memberikan ilmunya kepada kita, menjadi guru-guru kita, baik dalam guru bidang agama ataupun guru bidang-bidang yang lain, sehingga kita saat ini menjadi seperti ini. Mari kita sama-sama sejenak untuk berdoa. Kita khususkan untuk guru-guru kita khususkan untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang menjadi guru. Kita juga berdoa untuk para sahabat-sahabat dan juga saudara-saudara kita yang hari ini masih aktif menjadi guru. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengabdian sebagai gurunya, dan mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan bahagia menjalani profesi sebagai gurunya. Juga untuk guru-guru yang sudah meninggal dunia, tentunya kita kenang jasanya. Di hari guru ini kita denyut jantung kita luruskan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang pernah memberikan jasa kepada kita dalam bentuk formal ataupun non formal diberikan pahala, diberikan ganjaran sesuai dengan amal perbuatannya. Dan para guru-guru yang sempat berdosa ataupun sempat memiliki kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan juga yang sudah meninggal berada di alam barzah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari azab serta siksa kuburnya. Bagi yang masih hidup yang sudah meninggal dunia, kita berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagi yang sudah meninggal kita khususkan, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nujulahum wa wasi madholahum birahmatika ya arhamar rahimin.
dan juga kita memohon kepada Allah agar yang masih aktif menjadi guru diberikan terus kekuatan, kesabaran, dan pada saatnya tentu saja ketika pensiun dalam keadaan pensiun bahagia, jangan sampai kemudian pensiun menjadi orang sakit-sakitan ataupun menjadi orang yang tidak merasa bahagia, banyak menggerutu, banyak hal yang dilakukan yang tidak mencerminkan keikhlasan. Mudah-mudahan juga bagi guru-guru yang saat ini sudah uzur diberikan kesempatan untuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk segera diberikan kesembuhan dan kesehatan, dan kalau meninggalnya mudah-mudahan kita doakan meninggal husnul khatimah. Nas'alukal ijabah bir barokah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, bagi diri-diri kita juga yang saat ini mungkin sedang berjuang untuk bisa mampu memberikan pelajaran, pendidikan, memberikan contoh teladan sebagai guru kepada anak-anak, kepada istri, kepada suami, kepada keluarga, dan kepada orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian bagi yang tidak menjadi guru, yang tidak mendapat kesempatan untuk mempunyai murid, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk tetap dalam keadaan istiqamah dan tentu saja berjamaah untuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu, mari kita saat ini sedang dalam keadaan bahagia dan istiqamah untuk berjamaah. Saya hari ini membacakan 2 ayat dari surat Al-Mu'minun, surat ke-23. Ya, saya ulangi bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alhamdulillah. Hari ini kita membaca, mudah-mudahan Allah memberikan pahala dari bacaan kita yang baiknya dan mengampuni bacaan kita yang salahnya, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita. 2 ayat dari surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ini memberikan informasi kepada kita tentang apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang salat, ya, tentang salat. Jadi di ayat pertama disebutkan berbahagialah orang-orang yang beriman. Berbahagialah orang-orang yang beriman. Yang pertama kali disebut karakter orang yang beriman adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagia orang yang sholatnya khusyuk, ya, sholatnya khusyuk. Adakah yang sholat tapi tidak khusyuk? Ada. Apakah akan berbahagia? Tidak. Kan gitu ya. Jadi sholat yang akan menjadikan orang itu beruntung, orang itu berbahagia adalah sholat yang khusyuk. Ya, sangat jelas. Qad aflahal mu'minun. Ya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang yang beriman, orang-orang yang beriman. Yaitu ciri pertamanya orang beriman itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Sekali lagi, orang-orang yang sholatnya khusyuk. Berarti kalau sholat tidak khusyuk tidak beruntung, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan wailul lil mushallin, celaka orang-orang yang sholat, ya. Celaka orang yang sholat. Di ayat pertama dari surat Al-Mu'minun, surat ke-23 menegaskan beruntunglah orang-orang yang beriman.
Dan orang yang beriman cirinya disebut dalam ayat yang keduanya, salah satunya disebut yaitu alladzina hum fi sholatihim khasi'un. Sedangkan di surat Al-Maun ditegaskan fawailul lil musallin, ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Mudah-mudahan kita hafal semua ayat ini ya. Jadi Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 dan surat dari surat Al-Maun. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai, sholatnya tidak khusyuk, ya, sholat yang asal-asalan, sholat yang semaunya dirinya sendiri, sholat yang keluar dari syariat yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau memberikan contoh? Beliau memberikan contohnya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Rasulullah sholat. Dan selalu dalam keadaan sholat itu beliau memerintahkan kalian sholatnya seperti yang aku lakukan. Nah, gitu ya. Jadi apakah kita pernah melihat Rasulullah sholat? Ya, tidak ya, pasti. Tetapi bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa paham bahwa Rasulullah itu sholat, bahwa Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita, ya maka kita tarik ke dalam diri kita adalah ada dari ilmu para ulama, adalah dari bacaan-bacaan yang kita baca, dari sumber-sumber yang original, sumber-sumber yang otentik, sumber-sumber yang tidak diragukan, sumber-sumber yang sahih. Itulah yang ditulis oleh para ulama dan sampai kepada diri kita. Ditulis dan juga disampaikan. Bagaimana cara Rasulullah sholat? Tentunya ada berbagai informasi yang sampai kepada kita. Bagaimana Rasulullah ketika mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, bagaimana ketika beliau ruku, bagaimana ketika beliau sujud, bagaimana ketika beliau duduk, bagaimana ketika beliau berjamaah, bagaimana ketika beliau menjadi imam. Ya, tentu hal ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita, bahwa kita ini termasuk orang yang seyogianya sudah mendapatkan informasi tentang bagaimana Rasulullah sholat. Sehingga saat ini kita merasa bahwa apa yang saya lakukan dalam sholat ini adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, ingat yang disabdakan beliau, Sallu kama ro'aitumuni usolli. Ya, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi disuruhnya meniru, meniru sholat. Ya, meniru sholat Rasulullah. Mana yang ditirunya? Dari sisi waktunya, dari sisi jumlahnya, rakaatnya, dari sisi prakteknya, dari sisi tata tertibnya, dari sisi kemanfaatannya dalam berjamaah. Beliau sampaikan itu semua. Tentu saja kita paham bahwa sholat ini adalah ibadah yang sungguh sangat utama, karena sholat ini disampaikan perintahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara Allah menyampaikan perintah sholat ini adalah bukan Allah menyuruh kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memanggil Rasulullah SAW, mengundang Rasulullah SAW untuk sampai ke bawahnya ars Allah di Sidratul Muntaha. Dan kita tahu bahwa ketika sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam petunjuknya dan perintahnya untuk melaksanakan sholat wajib sebanyak 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat, 2 di waktu subuh, 4 di waktu duhur, 4 di waktu asar, 3 di waktu maghrib, dan 4 di waktu isya. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah menjalankan sholat 5 waktu tersebut. Dan bukan hanya kita istiqomah, tapi juga kita sholatnya khusyuk. Ya, khusyuk artinya dibarengi dari hati, lisan, perbuatan, dan doa. Ya, lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain selain Allah. Ya, di dalam salat kita dari mulai niat, kalau yang melafalkan niat usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah,
mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, mau makmum, mau imam, makmuman lillahi ta'ala, imaman lillahi ta'ala, atau tidak bermakmum, tidak berimam sendirian lillahi ta'ala, maka angkat tangannya dengan penuh kehusuan, Allahu Akbar. Ya. Tangan disimpan di tempat yang memang kita yakini Rasulullah melakukannya seperti itu. Tangan kiri di bawah tangan kanan. Segala sesuatu yang dilakukan keburukan tutupi dengan kebaikan. Itu maknanya. Kemudian kita membaca kalimat-kalimat doa, kalimat-kalimat dari Al-Quran. Di antaranya yang sering kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus kita baca ada tekad kita la syarikalah wa bidzalika umir. Ya, dan kita ini tidak ada kemusyrikan di dalam diri kita, tidak ada pesaing Allah, dan kita ini adalah muslim. Kemudian terus kita baca Al-Fatihahnya, kemudian ayat-ayat surat pendeknya, kemudian kita ruku sujud, kemudian kita mengakhiri dengan kalimah yang sungguh sangat indah dan mulia yang diungkapkan Rasulullah ketika berada di Sidratul Muntaha, yaitu kalimat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ini merupakan tekad kita untuk kehormatan itu, keselamatan itu, kebahagiaan itu, dan keberkahan itu adalah segala kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akhiri sholat kita dengan assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Itulah yang harus kita latih terus-terusan dalam hari-hari kehidupan kita, tidak bisa diwakilkan. Ya, bahkan saking pentingnya sholat itu, kalaupun kita sudah mati, tetap harus disolati oleh yang hidup. Saking sholat ini punya kepentingan. Ya, kalau puasa kan, iya, tidak usah digantikan, malah digantinya dengan qadha atau dengan fidyah. Ya, qadha kalau masih hidup, kalau sudah meninggal dunia ganti dengan fidyah. Kalau zakat, ya digantinya tidak dengan harta orang lain, harus dari harta sendiri. Ya, haji dan umroh itulah yang disyariatkan, dibolehkan badal digantikan oleh keluarganya atau yang mewakili membadalkan haji dan umrohnya. Masya Allah, ini sebuah kebaikan, sebuah keniscayaan bagi diri kita bahwa inilah diri kita yang saat ini sedang berusaha untuk menggapai sholat yang khusyuk. Kita berhindar, jangan-jangan kita ini selama ini sholat, tetapi sholatnya sahun, lalai, tidak mengerti apa yang dibaca, waktunya kadang ditunda-tunda, kadang penampilannya seadanya, ataupun mungkin hatinya kemana-mana, ya. Nah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu, dan kita senantiasa terus-terusan belajar. Disebut belajar karena harus dialami terus-terusan. Nggak bisa kita nanti aja hari ini sholat besok enggak gitu ya, enggak, harus terus-terusan, harus istiqomah ya. Dan dalam sholat itu kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilham-ilham yang diberikan kepada kita, di mana dalam sholat ada tata tertib, ada sesuatu yang harus selalu kita pastikan bahwa diri kita itu berada dalam keadaan tidak batal wudhu, tetap suci, tetap dalam penjagaan untuk tetap bersuci dan layak untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau batal saja harus diulangi sholatnya. Ya, jadi artinya demikian bagusnya apa yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam bentuk sholat dan perintahnya untuk sampai kepada kita. Dan tentunya kita paham bahwa dengan sholat inilah manusia akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan. Karena kita paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna salati li dzikri. Nah, sesungguhnya sholat ini adalah mengingat Allah. Sholat ini adalah belajar untuk selalu dekat dengan Allah. Sholat ini adalah media untuk tetap bersama Allah. Sholat ini adalah arena atau sarana untuk kita bertakarrub, berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ingat, kita belajar, kita selalu berdekat dengan Allah, kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
Ya, orang yang selalu ingat Allah, orang selalu bertakarub kepada Allah, orang selalu berdekat-dekat dengan Allah, orang yang selalu belajar untuk terus-terusan bersama Allah, tatma'innul qulub, maka hatinya itu akan tenang, akan tentram, ya. Menghadapi apapun, orang yang ingat Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang selalu belajar untuk bertakarub kepada Allah, dia akan selalu dalam keadaan tenang. Jadi inna sholati li zikri ala bizikrillah watmainnul qulub. Ya, orang yang uh, dekat dengan Allah akan mendapat ketenangan, yang hatinya mutmainnah. Mainnul qulub, qalbunya itu mutmainnah. Nah, sedangkan orang yang qalbunya mutmainnah, ini Allah sendiri yang memanggilnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Orang yang hatinya mantap, ya, hatinya tentram, jiwanya tenang, yang disebut mutmainnah, ya, maka dia itu akan dipanggil dengan Allah, panggilan Allah, irji'i ila rabbiki, mendekatlah atau naiklah ke sini, mendekatlah ke sini, ya, kepada Allah dengan keridoanmu, dengan kesenanganmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ridho dan engkau pun ridho. Saling menyenangi antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Begitu dirangkul oleh Allah, aku senang dan engkau pun senang. Padhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok abdi-abdiku, ahli-ahli ibadah. Karena manusia ini tugasnya hanya satu, yaitu menjadi ahli ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Apakah kita hidup ini ibadah atau tidak? Apakah kita gerak-gerik selama ini kita ibadah atau tidak? Kalau tidak, naudzubillah, mudah-mudahan kita berhindar dari keadaan seperti itu, ya. Karena apa? Tugas kita itu hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam sholat dididik untuk melafalkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada Allah lah aku memohon pertolongan. Beribadah adalah melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarangnya, mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang namanya ibadah. Niatnya hanya kepada Allah, praktek-prakteknya tidak sekehendak hati, tapi mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagaimana ketika kita memohon pertolongan? Kalau tadi iyyaka na'budu, beribadah kepada Allah, ikhlas menghambakan kepada Allah, kemudian dia ittiba, mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita islah dengan sesama untuk tidak saling mengganggu. Itulah yang namanya ibadah, saling memberi manfaat dengan sesama. Dan kemudian kita bagaimana kalau kita memohon pertolongan? Nah, iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in tadi, maka ista'inu bisyabri wassalat. Kembali tegaskan, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat adalah cermin dari kesyukuran, cermin penghambaan, dari mulai berdiri, berkata, berniat, kemudian ruku, sujud, dan doa-doa di dalamnya. Ya, itulah penghambaan kita. Wadhuli fi ibadi wadhuli jannati, dan masuklah ke dalam kebahagiaan jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di titik ini tentunya kita juga harus retrospeksi kepada diri sendiri, mengintrospeksi diri, apakah kita sudah iyyaka na'budu dengan benar, dan apakah kita sudah iyyaka nasta'in dengan benar. Maka pertanyaan itu jangan ditanyakan kepada orang lain, tanyalah kepada diri sendiri, karena diri sendiri akan mampu menjawab dengan jernih dari pertanyaan tersebut. Apakah kita sudah benar ngomong iyyaka na'budu, itu benar-benar ibadah kepada Allah, benar-benar menghambakan kepada Allah, benar-benar ma fi qalbi ghairullah,
Dan apakah kita benar-benar mengikuti nur cahaya Kangjeng Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan praktek-praktek ibadah kita. Apakah kita berittiba kepada beliau? Tidak ada contoh teladan lain selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah kita juga bersih-bersih dulu, berislah dulu dengan sesama, bersilaturahim dengan sesama, sehingga kita tidak merugikan orang lain, bahkan kita memberi banyak manfaat pada orang lain. Kemudian perilaku kita juga mencontoh Rasulullah dalam praktek-praktek kegiatan kehidupan keagamaan kita, dan kita juga hatinya tertambah tanya kepada Allah. Luruskan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasakanlah indahnya kolbu ini, kolbu yang tumaninah, kolbu yang mutmainnah. Nah, ketika kita memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, maka sabar dicerminkan dalam berbagai kegiatan yang dicontohkan Rasulullah, dan puncaknya adalah berupa pengendalian diri. Ya, namanya sabar itu adalah pengendalian diri, dan pengendalian diri yang paling sering dianjurkan oleh Rasulullah adalah saum. Seperti halnya hari ini, kalau ada yang sedang saum, niatkan untuk saum Senin, ya, mengikuti sunnah Kangjeng Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Ya, begitu ya. Jadi pada saatnya kita ingin mendapat pertolongan, maka lakukan dengan sabar. Sabar dicerminkan dalam bentuk saum. Ya, kemudian sabar-sabar yang lain juga ada saum pengendalian diri terhadap emosi, pengendalian diri terhadap keinginan yang tidak sesuai, pengendalian diri terhadap hal-hal yang merupakan nafsu yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, demikian. Ya. Kemudian dengan sholat, sholat seperti apa yang dimaksud yang bisa mengundang pertolongan Allah, yaitu tadi sholat yang khusyuk, yang akan membahagiakan kita. Sedangkan sholat yang tidak khusyuk, sholat yang lalai, sholat yang sahun, itu cenderung menjadikan kita menjadi celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi gampangnya gini Bapak Ibu, kalau kita sekarang merasa tidak bahagia, kita sekarang merasa tidak dalam keadaan yang senang, kita merasa dalam keadaan selalu banyak penderitaan, selalu gundah gulana, galau, ya, maka itu ciri bahwa sholat kita tidak khusyuk. Jadi mari perbaiki sholat kita. Luruskan niat kita. Perbaiki lisan kita, bacaan kita. Perbaiki praktek-prakteknya. Ikuti standar-standar kualitas sholatnya. Kemudian luruskan dengan doa kita. Ya alima ma fi syudur. Akhrijna ya Allah minad dulumat ilan nur. Akhrijna ya Allah minad dulumat ilan nur. Akhrijna ya Allah minad dulumat ilan nur. Berikan penerangan kepada diri ini ya Allah, terangkanlah kolbu kami, ya. Kemudian untuk mendapatkan cahaya hidayahmu, ya, binuri hidayatika, ya, gitu. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah diri ini mendapatkan cahaya hidayahmu. Allahumma Rabbi kulubana, ya, binuri hidayatika. Kita minta kepada Allah untuk menerangi kalbu kita dengan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kama wartal ardaka, seperti halnya Allah memberikan apa namanya? Kama nawartal ardaka, memberikan cahaya matahari atau menyinari matahari, dengan cahaya matahari, menerangi bumi dengan cahaya matahari. Kama nawartal ardaka atau nawartal ardi binuri samsika. Jadi kita bermohon kepada Allah dengan sebuah perumpamaan yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya Allah, terangilah kolbu kami dengan cahaya hidayah darimu. Itulah yang selalu kita minta. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, terangilah kolbu kami dengan cahaya hidayahmu. Seperti apa sih cahaya hidayah itu? Nah, seperti halnya matahari menerangi bumi yang setia. Pagi-pagi muncul, sore hilang, pagi-pagi lagi muncul, sore hilang. Ya, kama wartal ardaka bin nuri samsika. Sebagaimana engkau berikan cahaya matahari kepada bumi. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang seperti itu ya. Ya, boleh juga Bapak Ibu yang sempat untuk punya kesempatan untuk belajar doa yang tadi, ya.
Allahumma nawartal ardaka, ya Allahumma nawartal ardaka bin nuri samsika. Ya Allah, terangilah kolbu kami, ya. Ya Allah, jadikanlah kami punya kesempatan untuk mendapat terang kolbu dari cahaya hidayahmu bin nuri hidayatika. Kama wartal ardaka bin nuri samsika. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Nawwir qulubana, ya, cahaya, berikanlah cahaya ya Allah dengan apa namanya, cahaya hidayahmu binuri hidayatika. Ya, mudah-mudahan kita mendapat kesempatan untuk selalu dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kita salah satu cara untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang disebut pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita. Ya, memperbaiki sholat kita. Kenapa harus diperbaiki terus? Karena kita tidak tahu apakah kita saat ini sholatnya sudah khusyuk atau tidak. Kita yang harus jawab. Dan apakah kita sholat ini sudah sesuai dengan seperti yang dianjurkan Rasulullah. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi yuk kita lihat bagaimana Rasulullah sholat. Bagaimana cara melihatnya? Kita belajar. Buka-buka lagi. Bagaimana sholat-sholat beliau. Tapi banyak, tiap mazhab beda-beda menyampaikannya. Baca semua kalau tidak keberatan. Tapi kalau merasa aduh capek, cukup baca salah satu dari mazhab yang diyakini itu yang sampai kepada Rasulullah, maka lakukan. Ya, jadi ada 4 mazhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Empat-empatnya ada beberapa poin tertentu yang berbeda dalam gerakan sholat. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan untuk belajar dari 4 mazhab ini, dari para imam ini, dan kita melaksanakannya sesuai dengan yang kita yakini. Ya, banyak hal yang sekarang jadi diskusi tentang 4 mazhab ini, tetapi bagi kita bukan waktunya untuk banyak diskusi, tapi waktunya memperbaiki diri. Yuk kita sama-sama niatkan dalam kalbu kita bahwa kita saat ini butuh belajar untuk sholat yang khusyuk. Terutama alhamdulillah di hari ini, di hari guru ya, di Republik kita 25 November, mudah-mudahan kita mendapatkan guru-guru yang baik, yang mengajarkan sholat kepada kita, yang memberikan cahaya kepada kita, cahaya dari ilmu yang mereka miliki, dan pada saatnya kita mendapat keberkahan. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah guru-guru kami ya Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, mendapatkan rahmat darimu ya Allah, dan Engkau mengampuni dosa-dosa mereka, melipat gandakan pahala amalnya ya Allah, dan jadikanlah ilmu yang mereka berikan, mereka sumbangkan, mereka sampaikan itu menjadi amal jariah yang akan mengalir pahalanya dari dunia dan akan menyelamatkannya di alam barzah, di alam akhirat. Allahumma ya Allah ya Rabbana, hari ini kami mempelajari tentang bagaimana menjadi orang yang istiqamah, orang yang bahagia, orang yang senantiasa memelihara sholatnya dan dijauhkan dari sholat-sholat yang lalai. Allahumma ya Allah, kuatkan iman kami, berikan cahaya hidayah ke dalam kalbu kami, dan jadikanlah diri-diri kami ini ya Allah mendapat hidayahmu sebagaimana matahari memberikan cahayanya kepada bumi di setiap harinya. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami semua sebagai ahli ibadah yang termasuk kelompok orang yang memiliki nafs yang mutmainnah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya alima ma fisyudur akhrijna ya Allah minad dhulumati lan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, segala yang baik itu dari ajaran agama Allah, dan yang salah dari kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu maafkan. Dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sholat isrok sareng sholat duha.